Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Zamjana Rahmawati, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Dr. Gabriele SIP MSI, serta para dosen penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Melalui Konsep Keamanan, Studi Kasus Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Malaysia terhadap penanganan pengungsi Rohingya tahun 2015-2020. Kita mulai presentasinya dengan melihat latar belakang masalahnya. Masalah dalam penelitian ini dimulai dari perdebatan penerimaan pengungsi secara global yang bisa dilihat pada perubahan aturan dalam hukum internasional pengungsi melalui hasil kesimpulan Expert Roundtable pada Juli 2001 yang menyatakan bahwa negara diperkenankan untuk mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia atas pengungsi jika pertimbangannya adalah kepentingan umum dan keamanan nasional. Adanya perubahan ini mengindikasikan bahwa negara-negara di dunia mulai mempertimbangkan aspek keamanan nasionalnya dan menganggap bahwa pengungsi adalah bagian dari ancaman keamanan. Sebab, selama ini hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Jenewa memiliki sejumlah prinsip yang membebani negara-negara di dunia. Adapun prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip international solidarity dan juga prinsip non-refoulement yang menghendaki negara-negara di dunia untuk menampung para pengungsi dan tidak boleh mengembalikan atau mengirimkan mereka ke wilayah yang tidak aman. Nah, dengan adanya pengecualian yang merujuk pada hasil Expert Roundtable tadi, maka setiap negara akhirnya mempunyai celah atau peluang untuk menolak kedatangan pengungsi karena alasan keamanan dan juga ketertiban umum. Nah, namun hal ini nantinya akan berdampak pada fenomena penerimaan pengungsi yang menjadi fluktuatif karena jumlah pengungsi global sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, sementara tingkat penerimaannya menjadi bervariasi di tiap-tiap negara karena adanya perubahan tadi. Jika fenomena tren peningkatan ini dikaitkan dengan perubahan hasil kesimpulan Expert Roundtable sebelumnya, maka muncul dugaan bahwa aspek keamanan nasional suatu negara menjadi penyebab munculnya variasi sikap penerimaan pengungsi. Dalam skala yang lebih kecil, variasi sikap terhadap penerimaan pengungsi pun dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya. Mengutip dari Simbolon, sejak gelombang pengungsi Rohingya mulai bermigrasi pada tahun 2012, sejumlah negara-negara di ASEAN memberikan respon yang beragam. Simbolon kemudian mengkategorikan negara-negara di ASEAN berdasarkan keterlibatannya dalam penanganan pengungsi Rohingya. Untuk kategori pertama, ada negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang memilih untuk berperan aktif. Lalu untuk kategori kedua ada Brunei, Singapura, Filipina yang memang memerhatikan isu ini tapi memilih untuk tidak terlibat aktif. Lalu sedangkan untuk kategori yang ketiga ada negara Vietnam, Laos, Kamboja yang sama sekali tidak tertarik dengan isu ini. Awalnya, banyak peneliti dalam artikelnya yang menilai bahwa variasi sikap dari negara ASEAN terhadap Rohingya ini disebabkan oleh konsekuensi logis penerapan ASEAN Way, terutama pada prinsip non-interference-nya, di mana setiap negara anggota memang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan negara lain. Namun, jika dicermati lagi, jika ASEAN Way adalah faktor penyebabnya, maka seharusnya variasi sikap itu tidak muncul, karena aturannya sudah jelas di awal melarang negara untuk ikut campur. Kenyataannya masih ada Thailand, Indonesia, dan juga Malaysia yang memilih untuk terlibat aktif. Tandanya ada faktor lain yang menyebabkan variasi sikap ini muncul. Nah, argumentasi inilah yang hendak dibangun dalam penelitian bahwa ASEAN Way saja ternyata tidak cukup untuk menjelaskan fenomena munculnya variasi sikap dari negara-negara anggota ASEAN terhadap penanganan pengungsi Rohingya. Menanggapi hal tersebut, Listiarani dalam artikelnya justru menduga bahwa variasi sikap yang ditunjukkan melalui kebijakan luar negeri suatu negara dalam merespon isu-isu internasional itu sebenarnya dipengaruhi oleh politik domestik. Nah, dugaan tersebut pun diperkuat lagi oleh dua teori pengambilan keputusan dari Snyder dan juga Coplin, bahwa diskresi kebijakan luar negeri suatu negara memang tidak akan pernah terlepas dari pengaruh politik domestiknya. Nah, untuk membuktikan dugaan bahwa ASEAN Way bukanlah faktor yang menyebabkan variasi sikap dari sejumlah negara ASEAN, maka penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia dalam penanganan pengungsi Rohingya. Memfokuskan kajian pada kebijakan penanganan pengungsi Indonesia dan Malaysia menjadi pilihan yang tepat karena kedua negara ini memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan pengungsi Rohingya. Kenapa? Karena selain kedua negara adalah sesama negara anggota ASEAN,
baik Indonesia maupun Malaysia adalah negara yang jumlah penduduk muslimnya merupakan mayoritas di negaranya. Namun ternyata kesamaan agama ini tidak menjamin kedua negara memiliki kebijakan luar negeri yang senada terhadap pengungsi Rohingya. Kalkulasi kebijakan keduanya amat berbeda. Indonesia selalu konsisten membantu Rohingya, sementara Malaysia selalu tersendat dengan half-hearted refugee policy-nya. Hal ini bisa dilihat dari dinamika kebijakan kedua negara terhadap Rohingya. Malaysia pada tahun 2015 menolak kedatangan pengungsi Rohingya dengan menghalau kapal-kapal para pengungsi agar menjauh dari perairan Malaysia. Namun di tahun yang sama juga, Malaysia akhirnya merubah kebijakannya dan mempersilahkan pengungsi Rohingya untuk bersuaka. Dan pada tahun 2020, Malaysia kembali merubah kebijakannya dengan melakukan pengusiran kepada 1.086 pengungsi Rohingya melalui mekanisme repatriasi. Sementara itu, Indonesia sejak tahun 2015 sudah menunjukkan sikap dan kebijakan yang kooperatif terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan kedatangan pengungsi Rohingya sebanyak 1.216 pengungsi yang bersuaka di Aceh Utara. Dan bahkan sepanjang tahun 2020, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masih menerima kedatangan pengungsi Rohingya di tengah pandemi. Melalui paparan dinamika ini, dapat terlihat bahwa memang kedua negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap pengungsi Rohingya. Jika merujuk pada bahasan sebelumnya, maka alih-alih mencurigai ASEAN Way sebagai penyebab utama yang memunculkan variasi kebijakan, dugaan dalam penelitian ini justru mengalami pergeseran pada pengaruh politik domestik masing-masing negara. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyebab variasi kebijakan kedua negara. Maka, pertanyaan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah mengapa terjadi variasi kebijakan luar negeri antara Indonesia dan Malaysia dalam respon krisis pengungsi Rohingya. Adapun dugaan sementara atau tesis statement yang hendak dibuktikan dalam penelitian ini adalah bahwa perbedaan atau variasi kebijakan luar negeri antara Indonesia dan Malaysia terkait penanganan pengungsi Rohingya disebabkan atau dipengaruhi oleh pilihan perspektif keamanan yang digunakan oleh kedua negara. Di sini perspektif keamanan dimaknai sebagai representasi dari kepentingan politik domestik masing-masing negara untuk melindungi keamanan nasionalnya. Pilihan perspektif keamanan yang berbeda mengartikan bahwa kedua negara memiliki cara pandang yang berbeda pula untuk mendefinisikan makna keamanan nasional, termasuk bagaimana pandangan kedua negara melihat pengungsi sebagai ancaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab variasi kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terkait penanganan pengungsi Rohingya pada tahun 2015 sampai pada tahun 2020. Untuk manfaat penelitian, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan mengembangkan penelitian lainnya terkait studi kebijakan publik dalam lingkup kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan kebijakan penanganan pengungsi. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi para eksekutor, analis kebijakan, dan juga akademisi yang berkutat dalam ranah kebijakan luar negeri, khususnya pada kebijakan luar negeri terkait penanganan pengungsi Rohingya. Peneliti juga telah melakukan literatur review terhadap 12 penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa. Hasilnya, memang belum ada penelitian yang secara spesifik membahas kebijakan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia melalui konsep keamanan. Gap akademis inilah yang menguatkan sisi kebaharuan penelitian. Adapun penelitian terbaru yang topiknya hampir sama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Karina pada tahun 2020 yang mengkomparasikan kebijakan penanganan pengungsi Indonesia dan Malaysia terhadap Rohingya, namun kerangka konseptual yang digunakannya berbeda dengan penelitian ini. Karina menggunakan kerangka konseptual two-level games, akan tetapi hasil penelitiannya tetap menjadi referensi yang sangat penting untuk penelitian ini. Lalu penelitian Jong dan Ashraf terkait pengungsi Rohingya di tahun 2021 juga menjadi bukti bahwa topik penelitian terkait kebijakan penanganan pengungsi ini masih menarik dan juga relevan untuk diteliti sampai saat ini. Sementara itu, hasil penelitian Nuswantoro dan Agus Salim di tahun 2015 terkait penanganan Rohingya di Thailand semakin menguatkan dugaan bahwa variasi kebijakan Indonesia dan Malaysia terkait Rohingya juga sebenarnya dipengaruhi oleh pilihan perspektif keamanan. Nah, sekarang kita melangkah ke bab 2. Pada bab 2, yang pertama saya mencantumkan bahasan mengenai perlindungan pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1951 sebagai landasan hukum internasional yang meregulasi keberadaan pengungsi secara global. Ulasan mengenai perlindungan pengungsi dalam Konvensi Jenewa ini menjadi penting karena tanggung jawab untuk melindungi pengungsi hanya bisa dilakukan ketika status pengungsinya sudah jelas atau diakui secara hukum internasional. Baik. Sementara
Prosedur untuk menentukan status pengungsi merujuk pada klasifikasi pengungsi menurut Konvensi Jenewa. Lalu, pada bab 2 juga saya mencantumkan pembahasan konsep keamanan. Umumnya, studi-studi keamanan didominasi oleh perspektif realis. Joma menerangkan bahwa dalam kajian realis, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Pada pendekatan keamanan tradisional, maka pengungsi biasanya dianggap sebagai ancaman keamanan nasional suatu negara, karena pendekatan ini menempatkan negara sebagai rujukan keamanannya. Sementara keamanan non-tradisional dalam hal ini diwakili oleh human security atau keamanan manusia, menjadikan manusia atau keamanan individu sebagai orientasi keamanan nasionalnya. Sehingga, negara yang menggunakan konsep keamanan ini tidak menganggap pengungsi sebagai ancaman, melainkan sebagai sekelompok entitas manusia yang perlu dilindungi. Selanjutnya pada bab 2 juga saya mencantumkan pembahasan mengenai perumusan kebijakan luar negeri sebagai core yang hendak diteliti dalam penelitian ini. Dalam teori pengambilan keputusan, Coplin menilai bahwa mengetahui latar belakang suatu kebijakan atau faktor-faktor pembentuk kebijakan luar negeri bisa menjadi strategi untuk mengidentifikasi kepentingan nasional atau politik domestik negara terhadap isu yang sedang diresponnya. Maka dari itu, dalam teorinya, Coplin menilai bahwa kebijakan luar negeri selalu dipengaruhi oleh 3 konsideran. Konsideran yang pertama adalah kondisi politik domestik, konsideran yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer, lalu konsideran yang ketiga adalah konteks internasional. Kemudian, untuk kerangka pemikiran, peneliti akan menggunakan atau mengadopsi teori pengambilan keputusan dari Coplin. Namun penelitian ini hanya mengambil satu konsideran saja, yakni politik domestiknya. Karena konsideran ini sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan dalam penelitian, serta menurut saya, aspek kemampuan ekonomi maupun militer sebenarnya bisa menjadi bagian dari politik domestik itu sendiri. Melalui kerangka pemikiran ini, peneliti telah menetapkan bahwa pilihan perspektif keamanan adalah variabel independen, sementara kebijakan penanganan pengungsi adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Perspektif keamanan dalam hal ini dimaknai sebagai representasi dari kepentingan politik domestik masing-masing negara untuk melindungi keamanan nasionalnya. Jika variasi kebijakan penanganan pengungsi kedua negara memang disebabkan oleh kebijakan politik domestik untuk menjaga keamanan nasional negaranya, maka kepentingan tersebut akan tercermin pada proses atau situasi politik dalam negeri yang amat memengaruhi diskresi kebijakan penanganan pengungsi. Nah, sekarang kita akan beralih ke bab 3, yang di dalamnya terdapat fokus penelitian, jenis dan metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisisnya. Untuk fokus penelitian ini akan memfokuskan kajian untuk meneliti dan menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terkait penanganan pengungsi Rohingya melalui konsep keamanan. Adapun rentang atau batasan waktu yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan penanganan pengungsi Rohingya dari kedua negara sejak tahun 2015 sampai pada tahun 2020. Alasannya, pada tahun 2015 adalah momen di mana Malaysia pertama kali menolak kedatangan pengungsi Rohingya, sementara di tahun yang sama, Indonesia kedatangan pengungsi Rohingya dalam 3 gelombang secara masif. Dan di tahun 2020, kedua negara sedang dilanda COVID-19. Namun, Malaysia terus melakukan penolakan, sementara Indonesia tetap menerima kehadiran pengungsi Rohingya. Untuk jenis penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena untuk melihat dinamika politik domestik kedua negara terhadap penanganan pengungsi Rohingya selama 5 tahun, peneliti perlu melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap fenomena tersebut, serta peneliti perlu menggali banyak informasi yang hal tersebut rasanya tidak akan didapatkan jika informannya hanya mengisi lewat kuesioner. Ini juga yang menguatkan alasan kenapa penelitian ini memang baiknya menggunakan jenis penelitian kualitatif dibandingkan dengan kuantitatif. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian yang ada pada kualitatif. Berdasarkan sifat masalahnya, peneliti akan menggunakan studi kasus, sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang menyoroti hubungan antar variabel melalui perantara kerangka pemikiran. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Sumber dari data primer didapatkan dari wawancara dengan sejumlah narasumber yang memang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri kedua negara. Di antaranya ada perwakilan Kemenlu dari kedua negara, perwakilan UNHCR dari kedua negara, NGO, dan perwakilan dari Pemkab Aceh Utara. Sementara untuk data sekunder, sumbernya ada banyak. Di antaranya ada artikel, jurnal yang terkait kebijakan penanganan pengungsi Rohingya
teknologinya di kedua negara, dokumen-dokumen pemerintah milik kedua negara, artikel-artikel media, serta penggunaan big data. Lalu peneliti akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya yang pertama adalah teknik studi sekunder. Selain data-data yang didapatkan dari buku, jurnal, dan artikel yang dapat diakses secara daring melalui internet, penggunaan studi data sekunder juga akan dimaksimalkan dengan memanfaatkan big data melalui metode analisis isi atau yang biasa dikenal dengan content analysis. Adapun tools yang digunakan untuk membantu analisis isi dalam penelitian ini adalah fitur Google Trends. Lalu, teknik pengumpulan data yang kedua adalah teknik wawancara. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi berstruktur, artinya pembicaraan akan mengacu pada pedoman wawancara. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui via email exchange, wawancara daring via telepon, dan juga Zoom meeting. Sementara teknik pengumpulan data yang terakhir yakni observasi, jenis observasi yang dipilih adalah non-partisipan karena keterbatasan peneliti untuk mengakses lokasi penelitian. Untuk teknik analisis datanya, peneliti akan menggunakan triangulasi data dari Miles dan Haberman sebagai teknik analisis yang memang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun tahapannya dimulai dengan pengumpulan data, lalu data-data yang sudah terkumpul nantinya akan direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Lalu step terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sekian presentasi proposal tesis ini dari saya selaku peneliti. Terima kasih untuk perhatiannya.